Halo teman-teman semua, hari ini aku mau sharing soal pengalamanku. Oh iya, aku belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau sharing soal kegiatan yang baru saja aku lakukan, yaitu aku baru saja traveling ke luar negeri dan itu sendirian. Masih dekat dengan Indonesia, yaitu negara Singapura. Nah, aku pergi ke Singapura itu sendirian dalam rangka aku ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke sana di sela-sela perjalanan dinas aku gitu. Aku ada pelatihan di Batam. Aku dari Surabaya ke Batam itu naik pesawat sekitar 2 jam 5 menit. Terus setelah itu aku main di Batam tentunya. Terus aku ke Singapurnya itu aku naik feri, kapal feri. Aku kebetulan nginepnya itu dan berkegiatan itu di daerah Batam City Center. Jadi kemana-mana itu bener-bener deket semua. Jadi aku tuh hotelku itu di eh, daerah Batam City Center itu berdekatan dengan kantor BP Batam. Terus ada juga Mega Mall, ada Museum Raja Ali Haji, ada juga Masjid Kota Batamnya, sama satu lagi itu pelabuhannya itu, pelabuhan Batam City Center itu. Nah, otomatis aku tuh bisa banget tuh jalan dari hotel tempat aku nginep ke Batam City Center tuh jalan kaki untuk menuju ke pelabuhannya itu. Berhubung aku bangunnya agak kesiangan dan aku bergegas ke tempat pelabuhannya itu sekitar jam 6 kurang 20 dan aku benar-benar ngejar ferry yang terpagi gitu. Aku terlambat sebenarnya, tapi untungnya aku bilang kalau aku menuju tujuannya itu pertama adalah Tanah Merah. Ketujuan Tanah Merah itu dan aku masih dapat tiket untuk jam 6.15. Harga tiketnya kemarin aku pesan itu di Oktober 2023 itu sudah 760.000 untuk 2 kali perjalanan PP. Jadi aku melakukan perjalanan itu 1 hari gitu ya, langsung dari pagi sampai malam. Jadi aku maksimalkan banget tuh waktu aku selama liburan di sana di Singapura itu ke Singapura, gitu deh. Nah, oke, aku melakukan perjalanan nih gitu. Aku pesan tiket, aku bawa paspor aku, terus juga posisinya itu bawa paspor itu sudah dalam keadaan pasporku tuh kayak seminggu lagi tuh habis ininya, masa validnya gitu. 30 Oktober nanti masa valid pasporku habis dan aku baru melakukan perjalanan di tanggal 24 itu. Jadi itu adalah perjalanan terakhir aku apa namanya untuk bisa apa namanya ke luar negeri karena kan memang validnya paspor itu kan 6 bulan sebelum masa paspor itu berakhir. Jadi sebenarnya masa paspor kita itu sebenarnya ya hanya 4,5 tahun dan juga 9,5 tahun gitu ya. Kalau sekarang yang berlaku 5 tahun dan 10 tahun gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian aku beli tiket, aku udah dapat boarding pass-nya, aku menuju ke tempat imigrasi dulu terlebih dahulu gitu ya. Aku nurunin tas aku di X-ray gitu, terus aku juga dicap sama imigrasinya, sama imigrasi Indonesia untuk keluar ke Singapura, tapi kemudian aku tuh ditanyain gitu, "Mbaknya dari mana ya? Kerja di mana?" gitu, "Ibu kerja di mana?" gitu, "Ada work permit-nya nggak?" Soalnya kan memang apa namanya, posisi dari pasporku juga kan udah mau habis tuh. "Ada work permit-nya nggak?" gitu, terus minta KTP-nya dong. Biasanya aku kalau ngadepin imigrasi nggak pernah tuh ditanyain seperti itu, gitu. Jadi memang ya udah gitu, jalan-jalan aja gitu. Nah setelah itu, aku harus ngantri lagi tuh untuk bisa diizinkan gitu ya. Nah, untuk bisa dicap juga tuh pasporku gitu. Nah, otomatis aku tuh nunggu antrian, terus aku ditanyain, "Bu maaf, ini tujuannya akan mana?" gitu. "Mau sekolah atau mau kerja atau gimana?" "Ini Pak saya mau mengunjungi mentor saya." Emang posisinya waktu itu saya memang ada mentorku yang di Singapura ada 2 orang gitu yang mau aku temui beliau di sana gitu. Dan, ketika bertemu dengan officer di imigrasi ya kita bersikap biasa aja gitu. Kita siapkan aja jawaban terbaik kita gitu, karena kita harus tenang juga gitu di situ. Nah, di situ tuh aku berusaha untuk menjawab dengan sebaik mungkin ya aku tunjukkan juga, "Ini loh Pak kartu identitas saya," gitu, "Pak ini website apa namanya, kepegawaian saya juga." Dicek sama bapaknya itu dan akhirnya beliaunya percaya
Terus, "Oke, di sana mau ke mana?" "Ke Tanah Merah." Karena aku udah punya tujuan gitu saat aku mau pergi gitu. Karena aku mau mengunjungi mentorku, beliau bilang, "Kamu ke Tanah Merah aja ya kalau naik ferry gitu, turun di situ. Nanti kita akan menuju ke Jewel Changi," gitu, seperti itu. Nah, terus udahlah aku bisa naik, aku dicap pasporku dan aku bisa naik langsung ke ferry. Ferry kebetulan lagi sepi karena juga hari aktif, hari Selasa aku berangkat ke sana dan di hari itu penumpangnya sedikit yang masuk sih, aku nggak begitu melihat, ke sekitar gitu, tapi aku bisa merasakan ya pemandangan di luar tuh bagus banget gitu. Aku bisa berada di laut, berada di atas laut, di kapal, terus aku udah lama banget juga nggak naik kapal tuh menurutku menyenangkan sekali gitu, pengalaman yang baru buat aku gitu. Jadi aku bisa nih ke luar negeri nggak mesti naik pesawat dong gitu, bisa naik kapal ternyata karena memang sedekat itu. Nah, sekitar 1 jam, nggak sampai 1 jam sebenarnya, hanya 45 menit lah aku di perjalanan di kapal itu. Terus kemudian kita turun dan aku turun di, Tanah Merah Harbor itu, terus aku di sana dan aku bingung nih, aku mau ke tempat temenku nih dengan cara apa. Oh ya, sebelumnya aku mengaktifkan dulu tuh roaming-nya gitu. Paket roaming untuk, aku berada di Singapura agar aku tetap bisa berkomunikasi dengan temanku gitu. Nah, setelah aku ke Tanah Merah, aku bingung nih aku harus naik apa. Aku mau nanya teman-teman di sekitar di Singapura tuh juga aku bingung, ragu gitu. Akhirnya aku memberanikan diri, nanya sama orang yang ada di sekitar situ, terus, gimana caranya aku bisa ke, Jewel Changi gitu atau keluar dari sini gitu, karena aku mau ketemu temenku gitu, kita mau janjian di Jewel Changi gitu. Terus beliau bilang kalau, "Oke, kamu bisa follow me gitu, you can follow me gitu by the bus," gitu. Naik bus gitu. Aku punya kartunya, karena aku dipinjemin temanku nih, kartunya tuh nggak harus kartu, apa namanya, EasyLink yang ada di Singapura, karena memang itu tersedia di beberapa tempat gitu ya. Nah, kebetulan aku dipinjemin kartu Jenius temanku, dan aku bisa tap itu langsung untuk bayar, aku masuklah ke bis. Nah, teman yang tadi itu dia duduk di belakang gitu. Aku kebetulan nanya sama driver-nya, dan driver-nya itu dia bilang aku awalnya ngomongnya pakai bahasa Inggris kan gitu. Terus driver-nya bilang, just pakai bahasa Melayu aja, kamu pakai bahasa Indonesia saja." Oh ya udah itu merasa nyaman gitu kan, driver itu namanya Pak Glenn, beliau tuh ternyata suka sekali berkomunikasi dengan orang lain gitu. Beliau suka berkomunikasi, beliau bilang seperti itu. Dan di situ beliau juga nanya, "Apakah kamu sudah menikah?" "Belum," gitu. "Sudah kawin kau?" Gitu. "Sudah kawin," gitu. Aku lupa pertanyaannya gimana, tapi intinya gitu. "Belum, aku belum nikah," gitu. "Terus kamu sini apa?" "Alone, just alone, yes, I'm just alone," gitu. "Hebat sekali ya kamu," gitu, "perempuan dan kamu mau berjalan-jalan untuk, ke luar negeri sendirian. Menurutku, aku pribadi, aku di tahap ini tuh aku tidak akan bisa seperti ini kalau aku tidak pernah punya pengalaman di luar negeri," gitu. Aku pernah waktu itu ke Thailand selama seminggu, exchange, untuk program pertukaran staf di sana. Selama seminggu di perpustakaannya aku juga harus bisa mempelajari bagaimana cara aku menuju kampus untuk bekerja, terus juga waktu itu aku umroh Februari 2023 lalu, aku juga jadi tahu caranya mau ke Masjidil Haram tuh naik apa, dan berhenti di mana, dan aku harus menuju gerbang yang mana. Jadi kita mempelajari juga tata cara kita menuju ke sana gitu. Nah, terus kemudian setelah itu aku ngobrol-ngobrol lah sama sama driver-nya, terus ngobrolin tentang Singapura yang, biaya hidupnya tinggi memang, terus, dengan juga panasnya Singapura gitu. Tapi so far panasnya Singapura tuh masih masih oke lah gitu buat aku ya gitu. Buat aku masih oke dan Surabaya itu juga panas sih, tapi ya oke lah gitu. Di Singapura tuh serunya karena memang banyak pohon gitu, banyak pohon banget di sepanjang jalan tuh banyak pohon. Jadi kita bisa melihat gedung, pohon gedung, pohon gedung, pohon gitu. Gedung-gedungnya tinggi, tapi pohon-pohonnya juga rimbun gitu. Jadi tetap ada konsep yang, apa namanya ya, konsep lingkungan yang friendly gitu ya, eco-friendly di sana gitu. Nah, terus udah tuh ngobrol sama driver-nya selesai, ya udah, "Kamu turun sini nih," gitu. Aku hubungin temenku lah, di telepon itu, "Misal turun di mana?" Gitu. "Oh iya Mbak Dian," nama mentorku Mbak Dian, "Mbak Dian aku turun di ini, MRT Tanah Merah." "Oke, kamu tunggu di sana ya." Nah, aku tidak tahu kalau ternyata, temenku di dalam apa namanya, stasiunnya MRT, udah di bawah, udah deket sama MRT-nya gitu. Terus, "Misal kamu turun ya," gitu. Aku menuruni inilah, apa namanya, eskalator, turun ke bawah
nyari lokasinya temenku dan kita ketemu di stasiun bawah itu. Terus aku ditunjukin sama Maps-nya, "Miza, kita tuh mau menuju ke sini. Jadi kita menggunakan, line MRT yang ini ya," gitu. "Kamu bawa kartu, Miza?" "Bawa sih, Mbak," gitu. "Oke, kamu pakai kartuku aja ya," gitu. Nah, disitulah aku, apa namanya, diberikan kartu aksesnya beliau gitu untuk bisa mengakses MRT di sana. Nah, singkat cerita kita turun di, Changi gitu, di Changi Airport. Terus kita ada di Terminal 3 awalnya, terus kita berjalan nih, ngobrol-ngobrol di jalan, ngobrol dan terus kemudian, ngobrol dan kita sampailah di Terminal 1 yang ada Ciwel Changi, yang ada air terjunnya itu, yang ikonik banget. Berhubung waktu itu aku nyampe itu masih sekitar jam 9, 10 kurang lah gitu ya, jadi aku sama Mbak Dian itu sarapan dulu. Kita kebetulan cari menu yang memang kita itu nyaman dan kita merasa aman dengan menunya gitu, kita akhirnya makan McD. Kita sarapan McD, aku jadi bisa ngerasain gitu ya McD di Singapura tuh seperti apa dan produknya seperti apa dan enak banget juga sih aku merasakannya, eee tehnya itu bener-bener pekat banget tehnya itu. Kata Mbak Dian bilang gini, "Miza, kamu jangan banyak-banyak ya tehnya, jangan terlalu lama, mengendap di gelasmu gitu, nanti terlalu pahit," katanya, "terlalu pekat." "Oke Mbak," diambillah gitu. Setelah itu, kita sarapan, kita ngobrol-ngobrol. Topik yang banyak diobrolkan kita adalah tentang bagaimana kita tim, kita kompetensi, kita juga potensi diri kita sebagai ibu gitu. Aku merasa sangat, apa ya namanya, bersyukur sekali bisa bertemu sama Mbak Dian gitu. Kalau dulu aku ketemu Mbak Dian itu pertama kali itu di Zoom, terus aku waktu itu batin pengen banget ketemu Mbak Dian, rasanya aku kira Mbak Dian itu di Bandung karena logat beliau tuh sangat Sunda gitu ya, ternyata beliau itu di Singapura dong dan aku waktu itu cuma bilang gini, "Wah, kok bisa ya kesempatan itu bertemu dengan, apa namanya, bertemu dengan banyak kesempatan yang luar biasa gitu. Dan pada akhirnya aku, apa ya, I did it gitu, I did it gitu. Kayak akhirnya aku bisa dapat insight yang bener-bener banget dari Mbak Dian gitu, soal bagaimana kita membangun keluarga juga gitu, bagaimana beliau juga tinggal di Singapura sudah 20 tahun gitu. Dan menjadi insight yang sangat menarik gitu ketika aku bertanya seperti ini, "Mbak Dian, kalau misalnya kita menikah terus kita, apa namanya, mungkin energiku akan beralih ke keluarga, fokus ke keluarga seperti apa, Mbak Dian?" Mbak Dian menjawab dengan, apa ya namanya, jawaban yang menurut aku tuh di luar ekspektasiku, karena beliau pertamanya itu membahas mengenai post power syndrome. Banyak orang yang ketika mendapatkan peran tertentu sebagai leader di kantor, sebagai apapun gitu, tapi saat di keluarga dia, terutamanya perempuan gitu, dia diminta untuk, di rumah gitu ya, dia akan merasa kehilangan energinya karena dia tidak bisa memimpin dalam rumah. Tetapi seharusnya gitu yang kita lakukan adalah switch energi itu. Energi kita yang besar di luar sana harus kita maksimalkan dari dalam rumah. Dan Mbak Dian melakukan itu gitu. Dan Mbak Dian melakukan itu, Mbak Dian adalah dulunya juga adalah seorang pegawai kantoran yang berprestasi, yang outstanding gitu. Luar biasa lah beliau itu, di usia muda sudah menjadi manajer gitu. Lalu beliau juga, apa namanya, kemudian saat beliau menikah itu beliau berdiskusi dengan suaminya, "Kalau memang penghasilan kamu itu cukup dan, kalau penghasilan kamu itu berkecukupan," ke suaminya gitu, "Oke, saya mungkin tidak bekerja tidak apa-apa," gitu, "saya resign saja," gitu. Dan hal itu memang menjadi keputusan yang Mbak Dian syukuri gitu, karena beliau bisa rise up anak-anaknya itu benar-benar menumbuhkan anak-anaknya, sangat mendukung bagaimana potensi anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya gitu. Dan aku pun juga pengen menjadi ibu yang seperti itu gitu ke depannya. Karena yang aku pikirkan adalah, banyak hal yang kemudian aku dapatkan dari Mbak Dian itu soal insight. Jadi orang yang terus belajar, jadi orang yang, apa namanya, aware sama isu-isu terkini gitu. Isu-isu terkini, isu-isu yang ilmu-ilmu baru gitu. Kita tahu ya Mbak Dian tuh kuliah tahun berapa gitu, beliau jauh sekali usianya di atas saya, terus Mbak Dian itu sekitar 20 tahunan di atasku gitu, dan Mbak Dian itu juga
beliau masih update isu-isu terkini, belajar ilmu baru, bahkan ada topik yang sedang aku geluti juga nanti ke depannya itu tentang knowledge management, dia bilang, "Aku mau belajar dong Miza, kapan-kapan kita diskusi soal itu yuk," gitu. Aku jadi merasa sebagai seorang murid pun gitu, beliau mau belajar untuk, bersama-sama belajar gitu, bahkan kepada muridnya gitu. Dan itulah yang menurut aku tuh sangat insightful gitu, belajar dari seorang mentor yang kita merasa kita tuh butuh untuk belajar sama beliau gitu. Nah, terus kemudian, kita selesai dan aku juga, apa namanya, Mbak Dian harus pulang, aku juga akan melanjutkan perjalananku, Mbak Dian mengantarkanku sampai daerah Bugis Junction di situ. Jadi kita waktu itu, "Mbak Dian tolong dong anterin aku ke toko sepatu yang aku pengenin," gitu. "Oh yaudah yuk," gitu, ke sana. Kebetulan sepatu yang aku pengenin ada, tapi, aku kurang cocok sih sama modelnya dan juga harganya ya, terlalu mahal menurut aku. Terus kemudian kita jalan-jalan itu, ya udah. Terus aku ditinggal lah gitu, "Miza, kamu mungkin mau ke seberang gitu, ke seberang nanti ada ini, kamu bisa mengunjungi Masjid Sultan, ada di sekitar sana, nanti kamu bisa tanya sama orang, kamu juga bisa mengunjungi Kampung Gelam di sebelah sana," gitu. Jadi ada tempat yang kemudian aku lewatkan itu adalah Museum Nasionalnya, tapi aku untungnya bersyukur banget karena aku bisa berfoto di bisa berfoto di National Library Singapura sama Mbak Dian. Itu jadi kenangan tersendiri buat aku gitu. Gimana Mbak Dian itu pertama kali ngajakin aku ke luar maksudnya nganterin aku saat aku berada di luar negeri dengan bener-bener nge-guide aku gitu. Itu bener-bener sebuah pengalaman yang, apa namanya, berharga banget buat aku karena aku nggak tahu Singapura seperti apa dan aku perlu banget dijelaskan tentang Singapura itu seperti apa. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai sebuah perjalanan yang sifatnya itu perjalanan fisik. Kita butuh persiapan dari segi materi, dari segi fisik, dari segi perbekalan gitu ya. Dari segi ilmu juga, dari segi informasi gitu. Sebelumnya memang aku udah, tidak melis juga sih, tapi sudah punya gambaran tempat-tempat mana yang aku pengen kunjungi gitu. Sebenarnya pada akhirnya tempat-tempat yang aku ingin kunjungi itu juga aku tidak kunjungi gitu, karena aku nggak tahu jalannya, aku juga udah kecapean dan harinya juga panas gitu. Aku memilih untuk ngendon di masjid. Ngendon tuh kayak aku berdiam diri gitu ya, kayak semacam beriktikaf, tapi aku juga ya sambil mengerjakan yang lain gitu. Aku, duduk di Masjid Sultan itu merasakan, "Oh gini ya, atmosfernya masjid di sini," gitu. Terus juga aku juga di situ, eee, apa namanya, ya duduk gitu, sholat juga gitu. Terus aku keluar dari Masjid Sultan tuh aku langsung melihat, ada Kampung Gelam gitu di Arab Street itu bagus banget. Kampung Glam ya kalau orang bilangnya, Kampung Glam gitu. Di situ tuh bagus banget. Aku mengunjungi toko buku dan di situ, wah aku jatuh cinta banget sama Singapura setelah itu. Nah, pelajaran yang bisa aku ambil dari perjalananku itu adalah tentang menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan perjalanan. Sebelumnya memang aku sibuk banget sebelum berangkat ke Singapura dan Batam itu aku sibuk banget, banyak kerjaan banget dan aku baru bisa packing itu malam hari sebelum aku berangkat dan itu juga udah malam banget. Pokoknya pagi itu aku udah tinggal berangkat itu pun juga, masih banyak dramanya, aku hampir kesiangan lah gitu. Terus sampai bandara untungnya masih on time gitu, Bandara Surabaya. Nah, mempersiapkan perjalanan itu banyak banget yang harus memang kita persiapkan gitu, dari segi fisik, kesiapan, dan yang paling penting adalah menyiapkan tujuan. Kita tuh mau mau apa sih ke sana gitu, kita tuh mau kemana gitu. Menyiapkan tujuan, menyiapkan perbekalan, dan menyiapkan ilmu gitu. Ilmu digunakan untuk kita mengetahui tujuan. Tujuan itu bisa berupa tempat, bisa suatu suasana, bisa bisa juga orang gitu. Dan perbekalan bisa juga materi, bisa juga ya ilmu tadi gitu. Ketiga hal tersebut tuh tetap berkaitan gitu. Karena menurut aku hidup di dunia pun juga pada akhirnya kita menempuh perjalanan yang tidak ada di dunia gitu. Perjalanan yang abadi bukan di sini gitu. Tapi perjalanan yang memang akan membawa kita menuju ke perjalanan yang panjang sekali, yang butuh bekalnya luar biasa gitu. Kita nggak bisa dengan apa ya namanya, dengan semudah itu menikmati sebuah keadaan yang abadi nantinya itu dengan
perbekalan yang minim gitu. Ya ibaratnya kamu punya kemampuan berapa sih gitu untuk ada di sana gitu. Dan kemudian juga kemampuan itulah yang bikin kita itu, kemampuan dalam artian bekalnya itu yang akan juga menjadikan tempat kembali kita tuh seperti apa gitu. Sekarang kita akan menuju kampung akhirat, ya sebaik-baik perbekalan ya adalah perbekalan yang membuat kita nanti nyaman berada di akhirat gitu teman-teman. Dengan berbuat baik dan menjadi orang yang bermanfaat gitu. Itu aja sih mungkin insight yang aku pengen bagikan soal perjalananku itu gitu. Selain tentang apa yang sudah aku alamin dengan Mbak Dian tadi itu juga yang sangat berkesan buat aku. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.